Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammadun abdillahi syibatan hashimi manafiqu sayyima ila biwa murrata wa kabilu ayyi ghalibi piri maliki wa nazriki nanahwa wa ibnu khuzemata wa mudrikata Ilyas mamudarin tala nizarima adithum madnana sikhata Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina para hadirin wal hadirat rahimakumullah, ikhwan akhwat, saudara-saudari al-fakir yang sangat al-fakir cintai, yang sangat al-fakir muliakan, yang sangat al-fakir banggakan. Marilah kita bertafakur sejenak. Kita ini adalah hamba Allah. Diakuilah kita atau tidak kita sebagai hambanya. Karena yang namanya hamba itu adalah menghamba. Kita diwajibkan sholat, melaksanakan sholat. Kita diwajibkan makan makanan yang halal, kita pun melaksanakan seperti itu. Kita dilarang untuk melakukan kejahatan, kita patuhi. Itu yang namanya hamba. Jadi menghamba itu adalah kita manut, nurut, taat. Itu namanya menghamba. Sudahkah kita menjadi hamba? Ya belum tentu. Kita mengaku hamba boleh saja, tapi menghambakah kita? Kalau kita benar-benar diakui hamba Allah, ya berarti kita sudah luar biasa. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sudah merasakah kita menghamba? Yaitu yang merasakan ya kita masing-masing. Alhamdulillahi rabbil alamin. Semoga kita sebagai hamba Allah ini benar-benar kita diakui hamba oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, sebenarnya ya, kita mau bicara apapun itu adalah hanyalah berkhilaf sebenarnya. Jadi sebenarnya kita apapun kejadian kita, ya itu sudah ditentukan oleh Allah. 500 tahun sebelum kita dilahirkan, ketentuan kita sudah dicatat. Apapun yang akan terjadi, apapun yang akan kita alami, dan mau seperti apapun kita, itu sudah ditentukan oleh Allah Rabbul Izzat. Ini secara hakikinya seperti itu. Adapun kita berbagai macam ini dan itulah, yaitu adalah ya di dunia namanya juga ya, di dunia proses, maksudnya proses kenyataan dunia, tapi nanti pada akhirnya kenyataan yang akhir ya sebenarnya sudah tercatat. Ya cuma sudah Al-Fakir katakan warawiri, ya jadi apapun kejadian kita nanti ya sudah ada bunganya dari sekarang. Ya bunganya udah ada apa namanya perkembangan seperti itu. Kalau memang kita sudah ditakdirkan menjadi orang celaka, menjadi ahli neraka, ya dari amalnya selagi hidup juga udah tidak bisa dirongret-rongret. Ya, nasihat nggak bakal masuk, ajaran nggak bakal masuk. Tetap, walaupun dia pintar seperti apa, hadis timu, hadis hafaz, Al-Quran pun hafaz, kitab hafaz, tapi kalau memang sudah ketentuannya dia ahli neraka, ya tetap tidak akan ngaruh. Ilmu, pengalaman, pendapat, keyakinan tidak akan ngepek. Lebih pintar, lebih sesat. Kenapa lebih sesat? Ya, lebih pintar.
Dia dinasihati orang gak bakal masuk. Wah, emang dia siapa menasihati aku? Itu. Jadi makanya lebih baik kita sesat orang bodoh ya, kita bodoh sesat. Ya, apa baiknya? Ya tidak akan menyesatkan orang. Tapi kalau kita pintar sesat, dolun mudilun, ya dia sesat bisa menyesatkan orang. Nauzubillahi min dzalik. Jadi makanya kalau kata-kata di kampung seperti begitu, ya. Kalau kan ada gini. Di kampung Al-Fakir ada orang seperti itu. Ada orang ya. Orang ini memang kelakuannya ya kalau kita diukur ya, diukur dengan Al-Qur'an ya tidak masuk, diukur dengan hadis juga sama ya, diukur dengan kaul ulama ya seperti itu. Kenapa? Ya memang dia orang bodoh seperti begitu. Jadi dia sekolah enggak, pesantren enggak, seperti itu. Jadi bodoh. Ya memang perkataannya seperti begitu. Jadi nyeleneh-nyeleneh gitu kan dia. Yang nyanyi juga ya seperti itu. Pokoknya yang tidak pantas untuk diucapkan lah. Jadi ada nyanyi kacamata Allah. Terus ada nyanyi ya Allah di surga, ya berbagai macam lah gitu. Jadi nyanyian-nyanyian, tapi dia pinter, bisa ngarang lagu seperti itu. Tapi ya lagu-lagu itu ya kalau terdengar oleh santri atau kiai atau ustadz, aduh gitu, istighfar seperti itu. Jadi dia sesat tapi sendiri kan, seperti makanya orang bilang di situ nggak apa-apalah dia sesat juga ya. Sendiri ini orang lain nggak bakal ada yang ikut karena dia tahu nggak pernah ngaji, nggak pernah sekolah seperti itu. Tapi kalau orang yang pintar, ya misalkan seorang profesor misalkan, dia misalkan pendidikannya misalkan keliling dunia, misalkan dia juga di Mekkahnya juga lama, di Madinah juga lama misalkan, tamatan sekolah-sekolah tinggi misalkan, dia sesatnya, dia menyesatkan orang lah. Jadi orang pasti banyak yang ikut walaupun dia itu sesat. Sesat bagaimana? Ya misalkan dia sama Al-Quran tidak mau ikut. Banyak orang-orang yang pintar tapi dia tidak mengikuti Al-Quran. Dia anggap Al-Quran itu sudah kadaluarsa lah. Dia anggap hadis juga ya dia ya tidak ngikut lah intinya. Jadi dia justru malah dia mempunyai pendapat sendiri seperti itu. Nauzubillahi min dzalik. Tapi walaupun sesesat apapun orang yang pintar, ya menyesatkan orang pasti banyak yang ikut seperti itu. Ya, nauzubillahi min dzalik seperti itu. Sekarang Al-Fakir ke permasalahan ya, ke permasalahan. Al-Fakir ini sebenarnya sih bukan baru sekarang ya. Dari Al-Fakir kecil sudah mendengar tentang masalah Tuhan. Mendengar apa? Ya ada orang yang mengatakan bahwa Ar-Rahmanu 'alal 'arsy, Allah itu Allah bersemayam di atas aras. Ribut itu kan. Ribut. Terus yang mengatakan ini kan pendapat Mu'tazilah ya, ini pendapat Mu'tazilah. Jadi kaum Wahabi Salafi ya sebangsanya ya itu memang berpendapat seperti itu. Jadi Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa itu adalah Allah bersemayam di atas aras, atau Allah bersemayam atau diam di aras seperti begitu. Ini sebenarnya ya sudah lama ini kan, jadi sejarah mencatat ya. Jadi pendapat ini keluar ya setelah lahirnya Ibnu Taimiyah seperti itu dan kawan-kawan seperti itu. Jadi memang penafsiran ya beliau yang menafsirkan seperti itu. Jadi tidak mengikuti tafsiran-tafsiran di kalangan Ahlussunnah wal Jamaah gitu kan.
Seperti itu. Jadi kalau di kalangan Ahlussunnah wal Jamaah ya, jadi Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa itu adalah ala bimana istaula. Jadi Allah menguasai aras. Ya tentu bukan aras aja. Allah menguasai seluruhnya seperti itu, karena Al-Qur'an itu kan ayatnya banyak. Jadi kadang-kadang tidak cukup satu ayat, makanya ayat ini begini, kadang-kadang ada ayat lain lagi beda lagi seperti itu. Itu sebenarnya bukan beda. Jadi karena Al-Quran tidak akan terlihat mukjizat, arti maksud daripada Al-Quran kalau kita tidak mengerti ilmu 12 pan seperti itu. Kalau di area Ahlussunnah NU seperti begitu. Jadi oleh karena itu di dalam NU ya, di dalam NU, di dalam Ahlussunnah wal Jamaah, sebelum bisa membaca kitab gundul tidak diakui gitu kan. Ya terutama di daerah Banten ya, daerah Banten. Al-Fakir kan dari Banten ya. Di Banten itu sehebat apapun bicara, sejelas apapun mengutarakan permasalahan, sepasih apapun di dalam berbicara, tidak akan dipakai kalau di Banten itu, kalau tidak bisa baca kitab gundul. Jadi setiap majelis taklim itu nggak ada yang pakai buku-buku laten, nggak laku seperti itu. Jadi udah kalau misalkan nih kita misalkan di rumah ada misalkan buku-buku ya, buku-buku Arab campur Latin, hadis, ada terjemah, Quran ada terjemah. Kalau di daerah Al-Fakir di Banten itu dibilangnya itu Wahabi gitu. Jadi walaupun kita bukan Wahabi, ya dikatakannya Wahabi karena kebanyakan Wahabi Salafi itu kitabnya seperti itu, kebanyakannya seperti itu. Ya memang ada kitab yang asli ya, seperti kitab Al-Jawabus Shoreh ya, seperti kitab Al-Muwafaqatus Shoreh, seperti kitab Al-I'tisam, seperti kitab apa namanya Talbis Iblis. Itu kan kitab-kitab Wahabi ya, kitab-kitab Muhammadiyah ya. Itu sebenarnya ada, cuman kebanyakan gitu ya, kebanyakan Al-Fakir lihat ya karena saudara Al-Fakir juga satu lemari itu ya kitabnya kitab begitu, kitab Laten ya. Jadi Arab ada Latennya, jadi yang namanya kitab gundul itu enggak punya. Jadi hampir rata-rata Wahabi itu kitabnya seperti itu. Makanya kalau di daerah Al-Fakir ya, kalau misalkan kita punya kitab seperti itu, udah walaupun kita bukan Wahabi gitu ya, udah pasti masyarakat bilangnya Wahabi seperti itu. Itu makanya Al-Fakir sebenarnya senang baca sebenarnya, makanya senang baca. Al-Fakir nggak berani itu bawa buku ke rumah gitu. Kenapa? Karena kita takut diasingkan seperti itu. Jadi kalau di Al-Fakir ya, seperti kita di Majlis Taklim kita harus bawa apa kitabnya ya Fathul Mu'in seperti begitu. Fathul Mu'in kalau fikihnya, terus kalau misalkan tauhidnya ya Kifayatul Awam, atau misalkan Tuhfatul Murid ya, atau misalkan apa namanya banyaklah kitab-kitab tauhid ya, seperti Tijan Darori tauhid. Terus misalkan di dalam ilmu tasawuf misalkan Bidayatul Hidayah, Sulam Taufik seperti itu, atau misalkan fikihnya juga Safina, misalkan Al-Iqna ya. Jadi harus bawa kitab-kitab yang seperti itu, jadi kitab-kitab yang gundul gitu. Jadi kalau enggak bisa itu yang nggak dipakai seperti itu. Jadi kalau kita misalkan ada di jamiahan, pengajian, takliman itu ya kita misalkan dibagi, misalkan ini baru datang dari pesantren misalkan Ustadz Ahmad misalkan ya, pasti kita terpandang ya, udah namanya juga dari pesantren terpandang, jadi terlihat, pasti dikasih bagian. Ini mau kitab apa yang dibaca, misalkan fikih apa ya, udah fikih apa, Fathul Mu'in, Fathul Qarib, Al-Iqna, atau misalkan apa, nanti kita bilang udah Fathul Mu'in gitu. Jadi yang paling bermasyarakat itu adalah Fathul Mu'in ya.
Kalau di dalam fikih, kalau di dalam tauhidnya ya banyak, ada Kifayatul Awam, ada Tuhfatul Murid ya. Terus banyak ya kalau dalam. Tapi kalau di dalam fikih ya favorit itu Fathul Mu'in seperti itu. Fathul Mu'in. Jadi ada kitab-kitab seperti Al-Iqna segala macam tidak. Jadi karena Fathul Mu'in itu adalah suatu khulaso, jadi dapat menyimpulkan dari banyak kitab seperti. Jadi banyak kitab fikih disimpulkan itu Fathul Mu'in jadinya gitu. Terus sarannya I'anatul Thalibin. Jadi di masyarakat itu adalah kitab itulah yang sangat terpakai. Jadi kalau kita tidak bisa membaca Fathul Mu'in secara kitab gundulnya gitu, ya enggak laku kita kalau di daerah Banten seperti itu. Jadi status ustadz itu harus bisa baca kitab gundul. Jadi kalau kita misalkan tidak bisa membaca kitab gundul, menerangkan, kalau kita bawa kitab Latin ya enggak bakal ada yang dengar seperti itu. Seperti itu. So, jadi kembali ke permasalahan. Jadi masalah Allah itu bersemayam di atas aras atau diam di aras itu adalah bukan pendapat Ahlus Sunnah wal Jamaah, tapi itu adalah pendapat Mu'tazilah atau Wahabi atau Muhammadiyah atau Persis. Salahkah mereka? Ya tidak salah, itu kan dia punya referensi. Jelas dalilnya Ar-Rahmanu 'alal arsy, kata mereka Allah itu bersama yang di atas aras, itu dalilnya. Adapun NU adapun NU atau Ahlussunnah mengatakan bahwa Allah itu adalah istaula, artinya menguasai, bukan diam. Salahkah? Ya enggak salah. Ya memang dia referensinya seperti itu. Jadi karena dia mengaji ilmu alat, jadi Al-Quran itu diartikan tidak secara langsung lafzi, tidak, jadi diartikan secara melalui ilmu-ilmu yang lain seperti itu. Ya akhirnya Allah itu adalah tidak dimaknai diam, tapi dimaknai adalah menguasai. Oh, apakah Allah itu tidak menguasai yang lain? Oh, bukan begitu. Jadi maksudnya ayat itu menerangkan bahwa Allah itu menguasai aras seperti itu. Tapi tentang keberadaan Allah ya ini terlalu panjang. Jadi kalau Al-Fakir menerangkan tentang keberadaan Allah di mana, itu sangat panjang itu. Jadi intinya seperti ini saja. Kalau kita ingin mengetahui Allah itu di mana, ya kita ibadah aja yang benar. Yang benar ibadah. Tauhidnya kita yang mantap, fikihnya yang mantap, tasawufnya yang mantap, tarekatnya yang mantap, ya baru kita mengetahui Allah itu di mana seperti itu. Jadi tidak usah dibicarakan, karena kalau dibicarakan ini sulit karena itu adalah otak kita tidak akan mampu untuk menerima keterangan itu. Jadi makanya para waliullah ya, para waliullah, bahkan para ulama juga tidak terlalu menerangkan tentang hal keberadaan Allah seperti itu secara publik maksudnya, ya terkecuali dengan kalangan-kalangan yang sepaham. Kenapa? Ya takut ribut seperti itu, takut ribut. Karena masing-masing punya pendapat, punya ideologi dan punya temuan seperti itu. Jadi oleh karena itu, ayo silakan yang punya pendapat, yang punya pemikiran bahwa Allah itu diamnya di aras, ya silahkan. Dia punya referensi dan dia akan tanggung jawab yang dia yakini seperti itu. Kita yang menerangkan bahwa Allah itu tidak bertempat seperti makhluk seperti itu. Allah itu kan tidak bertempat seperti makhluk. Jadi Allah itu laisa kamitslihi syai'un, ya Allah itu tidak akan menyamai dengan makhluk seperti itu. Jadi kalau Allah bersama dengan makhluk misalkan punya tempat, berarti sama dengan makhluk itu salah? Enggak salah. Dia memang punya referensi yang kuat juga. Jadi bagaimana masalah ini? Ya tidak bagaimana, pokoknya jalankan menurut keyakinan kita. Entoh benar, tidak, salah dan lain sebagainya, nanti kita di hadapan Allah. Siapa yang salah, siapa yang benar? Ya tapi semoga kita benar semua. Amin ya Allah ya Rabb.
alamin. Jadi intinya seperti itu. Jadi Allah itu bersemayam di atas aras itu adalah ideologi, pendapat, paham, asumsi adalah orang Mu'tazilah. Allah tidak bertempat, tidak seperti manusia, tidak seperti makhluk. Itu adalah pendapat Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mana yang benar? Ya semoga sih semuanya yang benar. Semoga semuanya benar. Tapi ya udah, yang punya keyakinan masing-masing yakini, kerjakan, itu aja. Benar dan tidak nanti Allah yang menentukan. Satu, apa? Jangan kita saling menjelekkan, jangan kita saling merasa lebih bagus, lebih bersih, lebih baik, jangan. Jadi udah kita mengerjakan, meyakini apa yang kita yakini, apa yang kita tahu dengan mantap, jangan tergoyah. Adapun nanti keputusan benar tidaknya nanti kita di hadapan Allah. Seperti itu saja. Hanya inilah yang Al-Fakir bisa jelaskan. Semoga ini bermanfaat khususnya bagi Al-Fakir dan umumnya bagi siapapun yang mendengarkan ini, terutama yang sebangsa dengan Al-Fakir. Itu kaum muslimin muslimat semua. Jadi di dalam Islam tidak ada perpecahan. Beda pendapat iya, tapi perpecahan tidak ada. Insya Allahu amin ya Allahu ya Rabbal alamin. Al-Fakir sekali lagi ucapkan, jangan ada perpecahan. Jangan ada saling ego-egoan. Jangankan satu agama, beda agama pun harus kita saling hormat, saling memuliakan, saling menghargai. Entoh Nabi besar Nabi Muhammad SAW pun waktu memerintah di Madinah, rakyatnya berbagai macam agama, beliau rangkul, aman, nyaman, gemari pahloh, Sekian demikian, mohon maaf atas salah dan hilaf. Terima kasih. Allahumma la tu'akhidna inasina wa akhtana rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamalatu ala min qablina rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bi wa'fu wa waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.